Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Kita boleh ada sebagaimana kita ada. Semua karena berkat dan kemurahan-Nya. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau berkati kami. Kami bersyukur untuk kasih setiamu dan juga pemeliharaanmu. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, berfirmanlah, dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Hari ini kita masuk di dalam kitab 2 Petrus, pasal yang pertama. Kita akan belajar ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di awal surat 2 Petrus pasal yang pertama ini kita akan coba melihat beberapa kebenaran firman Tuhan yang bisa kita dapatkan. Misalnya yang pertama ya, saya mendapati tentang surat ini ya. Bagaimana surat ini dari Simon Petrus ya. Dia adalah seorang hamba dan juga rasul Yesus Kristus. Jadi secara valid datanya ini cukup valid karena ini memang surat dari salah seorang hamba ya yang juga rasul daripada Yesus Kristus, orang yang pernah bersama-sama dengan Yesus pada saat itu, yang tentunya ada banyak pengalaman dia bersama dengan Tuhan, sehingga bagian ini tentunya bisa menguatkan untuk setiap kita yang membaca, mendengarkan bagian ini. Nah, pada saat itu surat ini ditujukan kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Nah, artinya memang surat ini pada saat itu diberikan kepada setiap mereka yang mau menerima ya, menerima kasih karunia dari Tuhan Yesus. Nah, di sini kita mendapati bahwa inilah pilihan. Ada orang-orang yang memang dipilih untuk diselamatkan. Jadi bersyukur ya jika kita ada di dalamnya. Dan pemilihan itu adalah anugerah dari Tuhan. Sekali lagi, ini bukan kita yang memilih, tetapi Tuhan yang sudah memilih kita. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saudara, kita adalah orang-orang pilihan Allah. Artinya kita adalah orang-orang yang istimewa. Ya, namanya juga kita orang pilihan. Nah, tentunya kita mesti sepadan sebagai seorang pilihan. Bagaimana hidup sebagai orang pilihan? Ini mestinya nyata di dalam hidup kita ya, dalam tingkah laku kita, perbuatan kita, tutur kata kita, cara pikir kita mestinya berbeda ya. Dan ini yang menjadi bagian di dalam diri kita. Di mana setiap kita itu memperoleh iman ya karena Allah ya, karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Artinya iman yang ada di dalam diri kita ini adalah pemberian dari Tuhan Allah kita. Jadi kita percaya iman itu sudah Tuhan berikan di dalam diri kita, sehingga ketika Injil diberitakan kita bisa connect. Waktu firman Tuhan dibacakan, waktu firman Tuhan diperdengarkan, waktu firman Tuhan kita baca, kita bisa langsung nyambung. Kita bisa langsung, oh ini janji Tuhan. Saudara, ini adalah berkat istimewa ya. Buat setiap kita, selain diselamatkan, kita juga boleh dibukakan akan rahasia-rahasia kerajaan Allah.
Nah, menarik di ayat yang kedua, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Penting sekali bagi kita untuk kita memiliki pengenalan akan Allah, ya, kan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Ada orang bilang, ya, tak kenal maka tak sayang. Dengan kita mengenal kita akan menyayangi. Nah, Tuhan itu mengenal kita dengan luar biasa. Pertanyaannya, bagaimana pengenalan kita akan Dia? Ya, ini penting Bapak Ibu Saudara ya, kita memiliki pengenalan dengan Dia. Mengenal secara pribadi. Kalau Tuhan udah pasti, Dia mengenal kita, siapa kita, bagaimana kita, Dia tahu. Tapi bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memiliki pengenalan, ya, akan Tuhan? Tahu sama kenal beda Saudara ya. Kalau tahu, oh kamu tahu Presiden Indonesia? Tahu. Tahu gubernur? Nah, kita Jawa Tengah misalnya tahu, ya. Tahu Kapolda Jawa Tengah? Tahu. Tahu eh, Panglima misalnya di Jawa Tengah, Panglima di Ponorogo misalnya ya, Pangdam misalnya. Tahu, hanya sekedar tahu. Mengenal belum tentu, ya. Jadi pengenalan itu lebih dalam dia. Dia tahu kesukaannya, dia tahu ketidaksukaannya, ya. Dia tahu banyak hal mestinya. Nah, semestinya kita juga demikian dengan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Ya, sejauh mana Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara ya sebagai anak-anak Tuhan, Allah itu menyatakan dirinya melalui firman Tuhan. Ada dua jenis pewahyuan ya, wahyu umum, wahyu khusus. Wahyu umum ini memang seluruh orang bisa tahu bahwa Allah itu ada. Ya, melalui apa? Ciptaan. Waktu lihat gunung, oh siapa yang menciptakan? Oh, ada Tuhan. Waktu dia lihat lautan, waktu dia lihat danau, waktu dia lihat ciptaan-ciptaan yang ada, kita sadar bahwa ini ada yang menciptakan. Nah, siapa? Ya Tuhan Allah kita. Saya pernah satu kali mendengar kesaksian ada orang yang bertobat, Bapak Ibu Saudara ya, gara-gara melihat Danau Toba. Kenapa? Dia begitu kagum akan keindahan Danau Toba itu. Dan di sana dia sadar bahwa Tuhan Allah itu ada. Ini wahyu umum. Ya, orang mengenal adanya Allah secara umum. Orang percaya Yesus, nggak percaya Yesus, dia tahu bahwa Allah itu ada. Nah, yang kedua adalah wahyu khusus. Wahyu khusus memang diberikan kepada orang-orang khusus. Yaitu misalnya melalui Alkitab, ya yang kita baca hari ini. Melalui firman Tuhan, kita boleh mengenal, oh Allah itu mengasihi kita. Dia tabib yang ajaib, dia yang menciptakan, dia yang memelihara, dia juga yang memberkati hidup kita. Kita tahu melalui apa? Wahyu khusus yaitu firman Tuhan. Kita juga tahu bagaimana Yesus ya pernah ada di dunia ini, menjadi sama seperti manusia. Dan itu bukan dongeng. Itu cerita nyata ya. Makanya disebutkan nama pemerintahan di zaman siapa. Itu penting. Karena apa? Sejarah dunia juga mencatat hal itu. Jadi kita bersyukur ya, punya Allah yang hidup dan pengenalan akan Allah ini penting. Semakin kita mengenal, kita akan semakin menyadari siapa diri kita. Dan bersyukurnya dalam pengenalan kita ada kasih karunia dan damai sejahtera yang akan melimpahi kehidupan kita. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi mari kita miliki pengenalan yang benar akan Allah kita. Ya dengan membaca firman, dengan berdoa, dengan merenungkan firman Tuhan, saya percaya Tuhan Allah akan memimpin kita untuk kita boleh mengenal Dia lebih dalam lagi. Bagaimana pengenalan kita hari-hari ini? Apakah masih kata orang atau kita sudah mengalaminya sendiri? Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami. Kami rindu, kami boleh memiliki pengenalan pribadi akan Engkau. Kami memiliki pengalaman bersama dengan Engkau dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, tuntun sertai setiap langkah hidup kami, untuk kami boleh senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.